Iya nggak? Dari 14 entry ya, gue total 14 entry, semuanya bisa gue taklukin. Wah anjir, ya. Anjir. Oke, hanya dua ya, tapi overall sih profit semua, 14 entry. Oke, USDRS bisa gue profitin juga, udah berapa aset? Satu, dua ya, Euro GBP, USD DJD, MXN, tiga ya. Satu, dua, tiga, MXN, empat INR, lalu 5 ARS, sudah 5 aset yang berbeda bisa gua taklukkan. Oh, anjir. Gendeng. Sambang. Kalau lagi profit begitu, Cok. Kalau lagi rungkat, aduh mata kunang-kunang. Ubun-ubun merasap, lutut lemes. Assalamualaikum, Bro. Langsung aja ya, kita masuk ke ruang pembantaian. Oke, gue login dulu ya. https://2 kxbroker.asia, enter. Oke, kalau muncul seperti ini di checklist, lalu klik di mana aja, Bro, bisa deposit atau withdrawal. Untuk lo yang belum punya akun dan lo ingin daftar di Kotek ya, lo tinggal pilih negaranya, lo dari negara mana. Kemudian mata uang lo pilih USD, bisa juga IDR. Kemudian jangan lupa emailnya yang benar ya, Bro ya. Kata sandi, checklist, lalu stick up. Dan pastikan lo sudah berumur 18 tahun dan sudah memiliki kartu tanda penduduk. Untuk link resminya juga sudah gue cantumkan di deskripsi YouTube gue ini. Bukan kenapa-napa, Bro, karena banyak di luar sana tuh itu link scam, link phishing, link abal-abal, link nggak bener. Gue bukan nakut-nakutin lo. Udah capek-capek trading, lu udah capek-capek profit, akhirnya akun lu hilang, lu nggak bisa tarik, lu nggak bisa WD. Yang susah siapa? Lu. Yang kecewa siapa? Lu. Yang sedih siapa? Lu. Yang marah siapa? Lu. Lihatlah channel atau konten yang benar-benar kredibel dan dapat dipercaya. Dan sekali lagi, Bro, gue ingetin bahwa trading itu sangat berisiko banget. Jadi lu harus paham itu. Dan kedua, Kotek sendiri juga tidak diregulasi di Indonesia, jadi lu juga harus paham itu. Ya. Kalau lu sudah punya akun, lu tinggal sign in aja. Gue sign in dulu. Kemudian masukin 6 angka ya. Pastiin di saat lu daftar email yang benar, jangan sampai salah. Jadi nanti lu cek email lu, karena Kotek memberikan 6 angka ke email lu untuk verifikasi ya. 016149. Sign in. Oke, ini akun demo gue dan ini akun live gue, ada 40.173 US dollar ya. Terakhir gue trade itu tanggal 13 Agustus, lo bisa lihat trade gue di tanggal 13 Agustus ya. Dan hari ini di tanggal 14 gue belum trade sama sekali. Apakah ada orang Indonesia di leaderboard ini? Nggak ada ya, Bro. Oke. Oh ya, untuk signal sudah gue update juga. Kalau lo mau pakai signal, silahkan cek aja di deskripsi YouTube gue, karena di situ sudah gue update ya, Bro ya. Kalau lo mau pakai ya. Nah, di sini gue nggak akan pakai signal dulu, gue akan pakai metode gue ya. Gue akan buka-buka dulu aset yang mendukung dari metodenya. Coba kita lihat di aset Euro GBP ya, Bro. Kecenderungannya sih dari tren turun, lalu dia berusaha balik arah ya, ke atas lagi. Dan di sini sempat konsolidasi, lalu dia berusaha untuk turun lagi, tapi di reject, lalu dia naik lagi, lalu dia berusaha untuk turun lagi. Nah, di sini gue akan ambil dulu 100 US dollar di aset Euro GBP, karena secara probabilitasnya sih masih kuat untuk naik ya, Bro. Kalau kita lihat di sini ya. Ya, di sini. Nah, gitu. Ya. Kalau kita buat garis ini sudah menyentuh ya, Bro. Kita lihat ya, Bro, di aset Euro GBP, kita lihat. Pastiin di saat lu trade tuh cari yang persentasenya besar, Bro.
93% supaya benefit untuk lu nya lebih maksimal gitu ya profitnya. Bisa lah, jangan dapat slidingan kampret lah. Manja boleh, aduh jangan tipis, aduh balmot nih kayaknya nih. Diem, anjir udah naik turun lagi tuh. Balmot nggak? Apa untung? Ngopi dulu lah bro, biar nggak sinting kita. Bismillah. Balmot bro, lu lihat di sini balmot ya, nggak untung nggak rugi, jadi dia berhentinya di harga yang sama. Coba gua switch ini pakai waktu 1 menit yang ini ya. Kita lihat dulu nih aset yang lain coba. Coba kita lihat aset USD DJD. Kalau kita lihat dia masih tren turun ya, cukup kuat di sini, tapi dia mulai reversal lagi nggak nih, atau mulai balik arah lagi? Tapi secara, coba kita buat garis dulu deh. Ini ujung tinggi ya, ujung tinggi, di garis begini, tinggi ketemu tinggi, ya. Di sini ujung tinggi, di sini ujung tinggi. Nah ini ada candle sudah keluar ya, atau keluar dari ujung tinggi ini ya. Secara probabilitas sih naik ini bro, kita entry dulu lah. 100 US dollar ya, ujung tinggi, tinggi di sini di garis. Nah ini candle ini sudah keluar dari garis merah ini ya. Apakah di sini meledak? Kita lihat ya bro. Masih 35 detik sih, gue nggak pakai waktu yang fix ya. Gue di switch di sini waktu yang fix yang ini. Kalau ini yang nggak fix ya, sesuai dari entry-nya nih. Kita lihat, harusnya masuk nih kalau fix ya. Apalah, karena gue tadi udah telat makanya gue switch. Jangan dapat slidingan kampret aja bro. Ngopi lagi bro, biar nggak sinting kita. Bismillah. Meletus, ganti bro. Profit 91 ya, persentasenya 91, turun lagi dia bro, dari 91 ke 86 nih. Kita cari yang lain deh. Coba gue kompon di sini 191. Coba kita lihat di USD MXN. Kalau kita garis dulu deh, kita main-main garis-garis ya enggak. Ini kan ujung tinggi, ini ujung tinggi kedua yang di harga sebelumnya ya bro. Dia sudah menembus di ujung tinggi ini, lalu dia turun. Kita lihat titik terendahnya di sini. Ini titik terendah, kita garis di sini ya. Ini titik terendah. Rawan sih, rawan dia turun lagi. Karena di sini masih ada space cukup. Tapi kalau kita lihat dari sisi ayat, turun di sini. Turunnya cukup rapi. Nah, di sini kan ujung rendahnya. Kalau di sini agak, kalau jaraknya dari sini ke sini agak besar, tapi di sini ke sini ditahan di sini agak rendah. Ada kemungkinan dia akan balik di sini ya, di rendah di sini. Jadi dia ke sini, kalau bisa nanti dia akan ke sini. Nah ini, kalau ini gua akan entry ke atas, habis ini kalau rugi gua akan entry sekali lagi 2 kali. Ada kemungkinan dia akan koreksi lagi ke atas. Nah di sini gua akan entry 1. Oke. Karena ini jaraknya rendah di sini ke sini kan rendah. Ini ada kemungkinan dia akan naik. Gua entry lagi. Di sini ada 2, agak banyak ya. 2, kalau di atasnya rugi, di bawah ini masih untung, ada space cukup rendah, artinya space jaraknya itu rendah. Paham ya maksud gue ya bro? Kalau lihat sini, jarak sini ke sini, lalu jarak di sini dibandingkan jarak ini ke sini gitu loh bro. Tuh lihat di sini ya, ini ke sini kan lebih lebar, ini lebih sempit. Ini cukup, nah ada kemungkinan dia akan naik lagi gitu loh bro, maksudnya gitu ya.
Paham ya bro? Nah tinggal waktunya aja nih. Bisa nggak? Nah, di sini sih gua akan ambil lagi, kalau di sini rungkat ada kemungkinan dia akan naik bro. Oke, gua ambil lagi. Oke. Nah gitu bro. Harusnya yang dua profit nih. Nah, profit. Oke, profit. Nah gua ambil lagi. Gue udah untung 255. Di sini gue ambil 3. Ini gue rungkat 1 ya. Yang ini 2 profit, tapi nggak tahu ini yang entry berikutnya. Gue ada 3 entry. Sepertinya sih profit ya, harusnya ya, karena jaraknya sempit, dia harusnya mantul-mantul dulu. Dan kalau lu lihat di CCI juga, lu lihat di sini trennya memang turun dan dia sudah menyentuh di min 100 ya. Tapi dia belum menyentuh di BB bawah ya, yang garis merah ini. Jadi ada kemungkinan dia akan mantul dulu, ini candle putih gitu loh. 3, 2, 1 masuk dong harusnya. Oke, masuk. Oke. Gua profit 788. Di sini ke 368. 368. Coba kita tadi aset mana? Euro GBP profit, USD DJD udah kita tutup. MXN juga sudah profit, kita tutup. Coba di aset yang lain gitu ya. Coba kalau kita USD INR cukup rapi ya bro. Di saat dia turun di sini, lalu dia mantul ke atas, dia mengikuti dari keretanya BB ya kalau gue bilang. Lalu di sini mantul naik lagi, mantul naik turun, dari naik turun, lalu dia naik lagi, lalu dia turun mantul tetap di area garis tengah BB ini, lalu dia naik lagi, turun lagi tetap di area tengah. Kita lihat kalau dia nanti turun ke sini udah melewati, ada kemungkinan dia akan balik arah ke bawah gitu bro. Tapi ini secara probability sih masih kuat untuk naik ya. Ini gua ambil dulu 1, bisa lah, ini masih kuat lah. Dia harus melewati dari garis tengah ini. Gua nggak pakai yang fix ya, gua pakai yang durasi sesuai dari entry ini. Jadi bisa lu switch ya, untuk waktu bisa switch yang ini jam, yang fix time, atau yang ini sesuai dari entry-nya gitu. Entry gue 1 menit, maka dia akan mengikuti dari entry gue di awal 1 menit. Sekarang 30 detik lagi ya. Kalau gue pakai fix time di sini tadi gue entry, harusnya gue udah profit nih, kan tinggal profit nih, tapi gue enggak, gue masih ada waktu 23 detik. Jadi bebas aja, disesuaikan aja. Kalau ini sih sepertinya profit bro, ini kompon ya, gue kompon ya, 368. Ya, dia mengikuti area BB nih, garisnya BB ya, kereta BB kalau gue bilang ya. Ini garis tengah, ini garis pinggir atas, garis pinggir bawah. Gitu. Oke, gue sudah profit 1130 ya, total ada 9 entry sih ya bro. Hanya 1 yang rugi tadi, USD MXN. Lu paham ya tadi yang gue jelasin? Kalau nggak paham silahkan tulis aja di komentar. Jadi lu kalau kurang paham ya lu lihat-lihat lagi ya. Lu latihan lah, banyak latihan. Ini pemahaman jadi dibarengi dengan indikator dan juga pemahaman juga dari struktur candle atau struktur market gitu bro. USD INR sudah profit, EGB juga sudah berapa aset yang gua tradingin dan semuanya profit. Ada 1, 2, 3, 4 aset ya, profit semua. Coba aset mana lagi nih yang harus kita profitkan? Gila, kayak udah master aja lu coy. Oke. Kita lihat di USD ARS ya, 93% dia paling atas di sini. Posisinya di sini adalah titik tertinggi ya.
dan masih di area-area titik tertinggi. Kalau kita garis di sini masih di area-area titik tertinggi. Ini titik tertinggi paling atas ya. Space-nya kalau dia mau turun di sini, nah di sini dia kalau mau turun, nah, lihat jarak ini untuk naik ke atas probabilitasnya lebih besar dibandingkan ke bawah ya bro. Nah lu lihat kalau kita mau entry ke atas ya agak deket-deket bawah sini lah ya kak, begitu bro, agak deket-deket bawah sini. Cuman di sini gua nggak berani, gua akan pakai step dua step ya. Gua akan entry dulu satu dulu $50 ke bawah, nanti kalau dia turun gua akan entry lagi gitu ya bro. Ini stepnya di sini, titik terendah di sini, karena secara probabilitas jaraknya itu jaraknya lebih besar ke atas ya. Kalau kita lihat CCI memang dia posisi naik lalu dia menurun, tetapi dari BB-nya dia naik terus nih bro. Gitu sih bro, simple ya bro. Oke, masih ada waktu 28, jangan sampai kena slidingan kampret, manja boleh ya. Gudut lagi bro biar nggak sinting. Gua nggak berani entry langsung gede tadi karena kalau dia turun dulu tadi di sini baru gua entry, jadi gua bikin 3 step. Jadi kecil dulu 50, bawahnya 100, baru 200 gitu loh. Jadi kalau atas rugi, yang kedua rugi, yang ketiganya harapannya profit. Cuman kalau rugi tiga-tiganya nasib bro. Tapi di sini gansut. Oke, USDRS bisa gue profitin juga. Udah berapa aset? 1, 2 ya. Euro GBP, USD DJD, MXN 3 ya. 1, 2, 3 MXN, 4 INR, lalu 5 ARS. Sudah 5 aset yang berbeda. Bisa gue taklukkan. Anjir. Gendeng. Sambang. Kalau lagi profit begitu cowok. Kalau lagi rukat, aduh mata kunang-kunang, ubun-ubun merasap, lutut lemes. Coba, wah ini lagi pede nih, gue lagi pede. USD TRY kita lihat apakah masih bisa kita taklukkan. TRY kita taklukkan, apakah bisa? Ngopi lagi bro, biar nggak sinting kita bro. Bismillah. Pertama yang harus lo lakukan kalau lo mau trading, amati dulu, lihat dulu nih marketnya gimana nih. Kedua, idein ngopi dulu ya nggak, biar otak lo kagak kunang-kunang ya. Otak lagi kunang, mata lo nggak kunang-kunang ya. Ngudut dulu, 1 isep 2 isep ya kan. Udah gitu, barulah lu analisa nih, lu cek gimana nih kalau probabilitasnya lebih banyak ke atas atau turun. Oh, lebih kuat naik misalnya gitu ya. Maka lu cari titik-titik di mana dia harus naik. Lalu gua mau berapa kali entry? 1 kali, 2 kali, 3 kali. Misalnya oh cukup 1 kali aja, kalau ini gagal gua cari aset lain gitu. Atau gua masih mau di aset ini 2 kali entry maksimal atau 3 kali entry maksimal gitu, bro. Ya. Kalau kita lihat di X-ray, dia strukturnya di sini agak kurang rapi yang sebelumnya ya. Tapi di sini mulai rapi, lalu di sini juga mulai rapi. Turun, naik. Nah, di sini bisa nih, bro. Bisa nih selama dia nggak ini ya. Kita entry di 710 gua kompon nih yang sebelumnya nih. 368. Jadi 710 berani nih gini. Ini masih baru satu ya, satu ini tunggu. Ini rawan di sliding sih. Tapi gue tunggu turun dulu. Tunggu turun. Karena kalau lihat ditarik ke atas, ini gemuk nih candlenya nih. Set naik. Di sini gue berani. Gue ambil 710, gue kompon lagi nih. Ayo apakah bisa gue taklukkan? Kita lihat ya, bro. Kalau di sini gue rugi, jaraknya sih terlalu jauh ya, gue nggak berani entry lagi, bro. Tapi Bismillah di sini gue bisa gansut lah. Kita lihat apakah gue bisa taklukkan. Tapi kalau ini rugi, gue mendingan cari aset lain.
Gua agak entry-nya agak ke bawah sedikit ya bro. Kenapa? Karena dia baru satu kali dari naik ke sini kan, sini, ini anggaplah di sini ya, ke sini, di sini di area kereta api tengah ya, garis tengah BB gitu ya, naik, turun, nah gitu. Lihat 12 detik bisa nggak? Oh bisa juga sepertinya bro, gue taklukin nih, tapi nggak tahu nih kenceng nggak nih. 5 detik terakhir penentuannya bro. Oke meledak juga bro. Ih 1837 akhirnya bisa gue taklukin semua. Hanya satu yang rungkat coy. Dari 11 entry hanya satu yang rungkat. Wih berani nggak gue kompon lagi nih cuy. Waduh anjir lagi pede lagi sombong cuy. Ngopi lagi lah biar orang sinting kita. Kompon berani nggak cuy? Berani nggak cuy? Kompon cuy? Berani lah ya. Tapi kalau rungkat jangan diketawain ya cuy. Kalau rungkat jangan diketawain cuy. Namanya juga trading ya. Kita kan berdasarkan probabilitas. Ya dua pilihan. Cuman kalau ini gue rungkat gue masih untung ya kan. 18, 37, 13, 70. Cari yang lain. Tray udah gue taklukin bro. Berarti sudah 6 aset yang gue taklukin nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 aset bro. Gue taklukin nih. Berarti NJDCAD kita cek dulu nih. Aduh ini nggak terlalu jauh ini. Nggak bisa ini. MXN udah, EGP udah ya. Euro New Zealand. Nah ini bisa nggak nih kita taklukkan. Euro New Zealand ya. Persentase 93 juga. Kita cek dulu nih bro. Kalau dari CCI dia udah naik. Koreksi sedikit naik. Lihat dia rapi nggak strukturnya. Di sini sih rapi ya, turun naik mendekati garis tengah BB, turun naik mendekati, naik turun. Dia udah ketembus di sini naik turun, tapi nah di sini udah mendekati garis BB. Cuman harus hati-hati juga bro. Kita tunggu nih, bisa jadi ditembus di sini kan. Ini lihat, ini kecil-kecil nih, sumbunya kecil-kecil nih. Oh tipis-tipis nih, tipis-tipis bro. Kita cari yang lain aja bro. Agak ragu GB New Zealand gimana? Nah kita lihat bro GB New Zealand ya. Ini kok nggak rapi amat ya, turun, bus langsung naik, lalu dia koreksi di sini, mantul lagi, turun, naik, turun, naik. Ini pemahaman ya bro, kita lihat CCI-nya. Kalau ini digaris di sini, ke sini sama, udah di atas dia mantul. Lalu kalau kita turun di sini CCI-nya turun, baru dia naik. Ini tajam, ini melingkar nih kalau lihat di sini. Terus titik tertinggi, anggaplah ini titik tertinggi ya, sebetulnya ada di sini ya. Ini space jaraknya, support-supportnya di sini. Kita lihat dulu coy. Lihat dulu cuy. Tep. Soalnya nggak rapi cuy. Yang di sini kan habis naik, di sini turun, naik, turun, naik, turun, dipantul lagi. Dia nggak nyampe ke atas lagi, turun. Dia di sini mantul, turun, di sini mantul, turun. Ini rawan dikoplak nih cuy. Rawan dikoplak nih habis naik, naik lagi gitu loh. Rawan dikoplak cuy. Rawan dikoplak cuy. Tapi kita lihat dulu cuy. Konfirmasinya di mana cuy? Masalahnya 1370 nih cuy. Coba di sini kan mau naik dia nggak kuat, dia berusaha untuk naik nggak? Kita lihat ya bro. Kita lihat dulu bro. Kita lihat dulu bro.
Mau naik lagi kuat nggak dia cuy? GB New Zealand bisa gue taklukkan nggak nih cuy? Mulai lurus di sini. Oke, turun, naik di sini. Konfirmasi turun. Tunggu dulu bro, tunggu naik dulu bro. Bisa nggak nih? Gue sih lebih condong ke turun sih bro. Karena space-nya di sini lebih lebar ya. Jaraknya dibanding di sini banyak penghalang di sini. Ragu gue mau turun, masa gede cuy. Agak ragu cuy, 100 aja cuy. 100 gue berani, gue entry turun. $100 aja cuy, berani lah kalau rungkat ya. Belum yakin gue. Kali gue entry 100 cuy. 1370 nih. Dibikin 3 tahap aja cuy. Naik di sini gue entry lagi turun. Oke, gue bikin 3 tahap. Naik lagi di sini 500. Tunggu dulu. Belajar 500. Oke. Gue bikin 3 tahap cuy. 500, 200, 100. Berarti $800 ya. Lebih condong ke situ. Nggak berani langsung 1.300 tuh karena banyak ini penghalangnya cuy. Lawan di sliding nih. Ini rungkat yang bawah nggak tahu nih. Bisa lah, ayolah, bisa dong sayang. Turunkan dia ke neraka bosku. Oke. 200. Oke. 4, 3, 2, 1. Oke, masuk bro. Yang atas ini tinggal yang atasnya lagi 500. Harusnya sih meledak cuy. Harusnya meledak. 3, 2, 1. Oke bosku. Gue udah profit 2.388. Ternyata GB New Zealand bisa gue taklukin juga ya. Lebih condong turun sih. Gue masuk 20 besar nanti nih. Pas banget nih. Ini kan 2381, gue 2388. Gue masuk 20 besar bro. Nurun Bangladesh nih. Ya 20 besar bro. Tuh, lebih condong turun ya. Oke. Kayaknya udahan lah bro. Ya nggak, dari 14 entry ya. Gue total 14 entry. Semuanya bisa gue taklukin. Wah anjir ya. Anjir. Oke. Hanya 2 ya. Tapi overall sih profit semua. 14 entry. Gue udah profit 2388. Dan ini dia. Cukup lah segitu ya. Ini analitik gue apa adanya. Gue tunjukin ke lo. Iya, ini dia. Kemarin gue profit hari Rebo ya. Hari Rebo tuh 1075 dan sekarang profit 2300-an ya. Ini yang paling besar gue profit di tanggal 11 Agustus. Ini terrekod gue apa adanya. Ya. Kalau untungnya gue bilang untung, kalau rugi gue bilang rugi. Ya, ini gue tunjukin ke lo. Di saat rugi juga gue tunjukin, lo bisa lihat track record gue di video-video gue sebelumnya. Di saat gue untung ya gue tunjukin juga gitu loh, buat lo lebih baik gitu loh tradingnya ya. Dan di bulan ini gue sudah tarik 3 kali ya, gue udah tarik 3 kali ya di bulan Agustus ini ya, tanggal 5, tanggal 8, sama tanggal 11. Gue tarik lagi enggak? Kayak terlalu mepet sih. Nanti lagi biasanya gue kalau tarik sebulan itu 2 kali lah rata-rata ya. Tapi di sini gue tarik 3 kali karena gue udah untungnya cukup besar gitu bro. Ya gue amankan, modal gue tetap gue gulung karena gue prinsipnya seperti orang dagang pada umumnya. Gue snowball effect ya kan, masa lu mau jadi
toko kelontong mulu, ya jadi Indomaret lah, ya kan. Habis Indomaret ya jadi mall gitu, ya kan. Jadi semakin besar modal itu, secara psikologis kita lebih tenang bro, ya. Kayak antara ini berani nggak sih di entry, berani nggak sih di entry. Tapi kalau modalnya tipis, agak ragu kan. Akhirnya, wah harusnya tadi gue entry nih, ternyata bener nih gitu, ya kan. Nah tentunya disesuaikan juga sama sama modal, disesuaikan juga sama nominal entry gitu loh. Jangan dipukul rata gitu ya. Modal gue segini, gue entry 100, misalnya gue entry $100 atau $500, itu kan hanya 0,1-0,2% dari balance gitu ya. Ya karena gue lebih menekankan konsisten, karena lu juga lihat di bulan kemarin gue juga sempat rugi ya. Rugi 20.000, rugi 9.000. Lu bisa lihat lah video-video gue sebelum-sebelumnya. Tapi gue berani untuk stop gitu ya. Gue pelan-pelan lagi, karena memang hidup ya begitu bro, naik turun, nanti diakumulasi dalam satuan bulan, kita untung atau rugi gitu. Ya segitu dulu bro. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang gue share ini bisa bermanfaat ya. Ambil yang baiknya, yang buruknya jangan lo ambil. Assalamualaikum. I love you bro. Bye bye. JD Trade channelnya YouTube Trader Pemilu.